Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Saatnya pelajaran sejarah Indonesia ya. Oke, sebelumnya di sini ada gambar infografis yang isinya tentang pemilu 1955. Nah, di sini partai politiknya apa saja ya? Kalau dilihat dari pemilu 1955, kira-kira partai politiknya apa aja? Nah, di sini ada PNI ya. PNI ini, kemudian ada Masyumi, ada PSII, ada NU dan juga ada PKI. Nah, kira-kira di pemilu 1955 ini yang menang partai apa ya? Oke, akan kita pelajari pada pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Oke, seperti apa akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian dari kondisi politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, pada 15 Agustus 1950, Perdana Menteri Kabinet Republik Indonesia Serikat Muhammad Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Nah, berarti satu utuh kembali ya. Nah, pemerintahan Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Nah, di sini adalah susunan kabinet demokrasi liberal. 1950 sampai dengan 1959 ya. Untuk yang pertama, di sini ada kabinet Natsir, kemudian ada kabinet Sukiman, ada kabinet Wilopo, ada kabinet Ali Sastro Amijoyo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan juga kabinet Juanda yang terakhir. Oke, yang pertama adalah Kabinet Natsir, yaitu tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Nah, dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Nah, ini adalah gambar Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Kemudian ini adalah kabinetnya, yang bawah ini kabinetnya. Nah, di bidang ekonomi, keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Natsir adalah peningkatan atau kesejahteraan perekonomian rakyat melalui gerakan Benteng. Nah, gerakan Benteng ini dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo pada April 1950 dengan tujuan untuk memberikan bantuan ekonomi kepada pengusaha pribumi. Sehingga nanti pengusaha pribumi bisa bersaing dengan pengusaha asing. Tuh ya. Nah, selain itu juga ada kebijakan Gunting Syafruddin. Ini adalah ilustrasi Gunting Syafruddin ya. Jadi, kebijakan Gunting Syafruddin ini dengan memotong uang kertas yang nilainya 2,5 ke atas rupiah menjadi 2 bagian sehingga bernilai setengahnya. Kegiatan ini dilakukan untuk menanggulangi defisit. Jadi misalnya ini 5 rupiah, 5 rupiah ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi menjadi 2, yang separuh nanti nilainya 2,5, yang separuh lagi 2,5. Kegagalannya pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir mengalami kegagalan yang disebabkan oleh masalah pembentukan DPRD yang dianggap menguntungkan pembentukan Masyumi dan merugikan golongan lainnya. Jadi dianggap menguntungkan partai Masyumi aja. Nah, kemudian PNI ini menganggap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1950 tentang pemilihan umum ini tidak demokratis. Ini ya. Makanya akhirnya ini PNI menjadi oposisi di sini. Nah, setelah ada peristiwa ini akhirnya Natsir mengembalikan pemerintahan kepada Presiden Soekarno dan berakhirlah Kabinet Natsir. Lalu dibentuklah Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Dipimpin oleh Sukiman dari Partai Masyumi dan dibantu oleh Suwiryo dari Partai Nasional Indonesia.
Nah, di sini ada peristiwa yang terjadi, yaitu adanya pertikaian antara parlemen dan kabinet yang bermula saat Menteri Dalam Negeri Iskak Cokro Adi Suryo menginstruksikan penonaktifan DPRD yang terbentuk. Jadi secara sepihak dia menonaktifkan DPRD. Kemudian ada Menteri Kehakiman Mohyamin membebaskan 150 tahanan State Van Orlok and Bilik tanpa persetujuan Perdana Menteri dan kabinet lainnya. Kemudian Iskak Cokro Sumo ini juga mengangkat tokoh PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi tanpa persetujuan dari menteri yang lainnya juga. Selain itu, di sini juga ada peristiwa ini ya, adanya tuduhan memasukkan Indonesia ke dalam blok barat setelah penandatanganan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika. Nah, pada tanggal 15 Januari 1952, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo menandatangani Mutual Security Act atau MSA yang dianggap condong blok barat. Ini padahal ini tidak ya, hanya ini dari partai oposisi karena memang pada masa demokrasi liberal ini semuanya saling menjatuhkan dan saling tidak percaya antara partai satu dengan partai yang lainnya. Kemudian di sini ada sikap yang kurang tegas dalam menghadapi pemberontakan di ITI Jawa Tengah dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Pastinya untuk di ITI udah paham ya untuk materi bab sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah Kabinet Sukiman pada ini adalah foto dari Sukiman dan juga Kabinet Sukiman. Nah, selanjutnya adalah Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Di sini ada koalisi antara Masyumi dan PNI dan juga merupakan penerapan dari Second Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Ini adalah gambar Kabinet Wilopo. Nah, ada hal-hal yang dialami yaitu adanya peristiwa tanggal 17 Oktober 1952 yang disebabkan oleh masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara, dan adanya campur tangan parlemen atas permasalahan militer. Namanya peristiwa 17 Oktober 1952. Kemudian ada juga ini krisis ekonomi sehingga menyebabkan jatuhnya harga barang ekspor Indonesia. Selain itu juga ada peristiwa Tanjung Morawa. Nah, di sini ketika itu pemerintah menyetujui perusahaan Daily Planters Vereniging mengelola tanah di Tanjung Morawa. Tetapi atas hasutan PKI, banyak petani yang menduduki tanah tersebut. Nah, kemudian pemerintah mengirimkan polisi untuk mengusir para petani dari tanah milik pemerintah itu. Kemudian di sini ada Cindy Kertapati, Ketua Tani Indonesia, mengirim mosi tidak percaya dan menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat pada Presiden pada 2 Juni 1953. Akhirnya berakhir pula pemerintahan Wilopo. Kemudian selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Di sini ada Ali sebagai Perdana Menterinya dan wakilnya itu ada Wongso Negoro dari Partai Indonesia Raya. Nah, ada prestasinya yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Kemudian juga berhasil membatalkan hasil KMB yang berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda. Jadi Indonesia tidak harus melunasi utang-utangnya Belanda. Kemudian juga berhasil membentuk panitia pemilu walaupun pada masa ini belum terlaksana pemilu. Kemudian di sini ada sistem ekonomi Alibaba yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi. Sebutannya Ali itu untuk pribumi dan Baba untuk non-pribumi. Langkah-langkahnya diantaranya adalah mewajibkan pengusaha asing di Indonesia untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Sini. Dan penyebab jatuhnya ini adalah peristiwa 27 Juni 1955.
Oke, selanjutnya adalah pemerintahan dari Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 55 sampai 3 Maret 1956. Di sini terdiri dari Partai Masyumi, sedangkan PNI sebagai partai oposisi. Awalnya sih memang Partai Masyumi ini ingin mengajak PNI gitu ya, tapi karena PNI punya banyak ketentuan-ketentuan gitu, akhirnya tidak jadi untuk dijadikan partner, sehingga PNI menjadi partai oposisi di sini. Nah, pada masa Burhanuddin Harahap ini berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama kali, dan pemilu yang pertama kali ini pada 1955 ini dinilai sebagai pemilu yang paling demokratis gitu ya. Kemudian juga berhasil mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD dan juga pembubaran Uni Indonesia Belanda. Sedangkan penyebab jatuhnya adalah jumlah suara partai-partai yang diwakilinya tidak cukup besar untuk mencapai jumlah kursi mayoritas di DPR pada masa pemilu yang diselenggarakan. Jadi dalam pemilu ini ternyata Burhanuddin Harahap ini kalah suaranya, sehingga memang harus berhenti di sini ya. Dan kemudian ini sebelumnya ini ya. Ini adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Gambarnya di sini, gambar dari Burhanuddin dan juga gambar dari kabinetnya. Nah, setelah Kabinet Burhanuddin Harahap selesai, digantikan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, yaitu pada tanggal 12 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Nah, kabinet ini dilantik pada 20 Maret 1956 dengan koalisi PNI, Masyumi, dan juga NU. Ada beberapa penyebab jatuhnya Kabinet Ali II ini, yaitu adanya pemberontakan antara PNI dan Masyumi. Hal ini karena ketidaktegasan kabinet dalam mengatasi pergolakan yang membuat Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia atau IPKI dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Ini ada perpecahan dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini. Kemudian adanya konflik dalam Badan Konstituante. Ya, memang pada masa liberal ini memang kebanyakan masing-masing itu hanya mementingkan urusan partainya masing-masing, sehingga antara partai satu dengan yang lainnya itu untuk bekerja sama susah sekali, sehingga saling oposisi, jatuh menjatuhkan, dan saling mengeluarkan mosi tidak percaya pada masa demokrasi liberal ini. Kemudian dibentuk Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Di sini sangat unik ya, karena Juanda ini bukan dari kalangan partai politik. Nah, disebut juga sebagai Kabinet Karya. Di sini Juanda sebagai Perdana Menterinya mempunyai 3 wakil, yaitu Hardi dari PNI, Idam Khalid dari NU, dan juga Dr. Laimina dari Parkindo. Prestasinya adalah dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui deklarasi Juanda. Kabinet Juanda ini mendeklarasikan namanya deklarasi Juanda yang mengatur tentang batas-batas laut Indonesia, bahwa laut Indonesia dan pulau-pulaunya ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian deklarasi Juanda ini menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Kemudian dibentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan masyarakat dan diketuai oleh Presiden. Lalu diadakan Munas Pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri. Ini prestasi-prestasi dari Kabinet Juanda. Nah, ini adalah gambar dari Juanda, Insinyur Juanda. Tetapi kabinet ini mengalami kegagalan karena ada peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Nah, ketika itu Presiden Soekarno sedang mengantar putrinya untuk ke sekolah itu ya. Ternyata presiden ini mau mau dicoba dibunuh dengan cara pengeboman gitu. Ada pengeboman terhadap Presiden Soekarno.
Nah, keadaan politik demokrasi liberal yang semakin panas ini mengakibatkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dan menjadi tanda berakhirnya masa demokrasi liberal di Indonesia. Nah, disebut sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ya. Nah, dari peristiwa ini, ada dekret ini, maka berakhir pula demokrasi liberal di Indonesia. Nah, selanjutnya digantikan oleh demokrasi apa ya, kira-kira ya? Oke. Nah, apa sih sebenarnya dekret Presiden 5 Juli itu? Nah, ya, kan kita bahas di materi selanjutnya. Kira-kira kalau berakhirnya demokrasi liberal, lalu digantikan oleh sistem pemerintahan apa lagi? Nah, untuk selanjutnya, sistem pemerintahan selanjutnya juga akan dibahas di materi selanjutnya. Tunggu ya. Oke, mungkin cukup sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.